Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi al-liqa al-ashir wa ma'adati at-tasi'ah. Laqad bahasna fi al-asabi al-madiyah amma yata'allaqu bi al-qira'at wal qawaid. والآن أيضا في هذه الفرصة الثمينة نتحدث عن القراءة والقواعد. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berbagai macam hal terkait bacaan dan materi kaidah. Sekarang kita juga akan membahas mengenai materi kaidah. Dan pada bab atau bab 9 ini merupakan bab terakhir dalam buku Tosa. Selanjutnya akan banyak latihan. Oke, langsung saja kita bahas di bacaan ya. Langsung. Oke, saya artikan. Laisat kalimatus sholati islamiyatan bal istamalaha al-arab qabla al-islam bimakna du'a wal istighfar. Laisat kalimatus sholat, kata sholat, kata as-sholat itu tidaklah murni Islam, ya. Tidaklah murni merupakan budaya yang dibawa Islam. Bal istamalaha al-arab qabla al-islam bimakna du'a wal istighfar. Akan tapi orang Arab sebelum Islam telah menggunakannya. Jadi orang Arab sebelum Islam itu telah menggunakannya. Berarti tidak murni ketika Islam datang, sholat itu muncul. Tapi ternyata sebelum Islam itu sudah digunakan kata sholat itu ya. Bi makna doa wal istighfar, yang artinya itu doa wal istighfar dan istighfar. Kama qala al-A'sha, alaiki mislul ladzi shallaiti faqtamidi. Alaiki, kamu harus seperti orang yang berdoa. Ya. Kamu perempuan ini berkata dari orang, kamu harus seperti orang yang berdoa. Faktamidi nauman, maka berpura-puralah tidur. Fa'inna li janbil mar'i, karena sungguhnya di samping seseorang itu ada yang berbaring. Apa maksudnya ini? Coba lihat. Amaroha bi an tad'uwa lahu misla du'aiha. Ya, jadi amaroha, jadi orang tersebut memerintahkan kepada seorang perempuan bi antat uwa, untuk mendoakannya atau mendoakan untuknya, untuk berdoa untuknya, seperti doa iha, seperti doanya. Jadi apa itu namanya, seorang lelaki itu memerintahkan kepada perempuan untuk berdoa untuknya seperti doanya, doa perempuan tersebut yang telah lalu. Aitu itu doa lahu, atau mengulangi doa untuknya, untuk laki-laki tersebut. Wayurwi, dan dia mengulangi lagi. Alaiki, kamu harus seperti orang yang berdoa. Fahuwa yaqulaha, yaitu kamu harus seperti orang yang sedang berdoa, atau kamu harus seperti orang yang berdoa. Fahuwa yaquluhu, yaitu dan dia, orang laki-laki tersebut itu mendoakannya. Artinya apa? Ternyata apa itu namanya? Makna sholat di sini itu bisa berarti doa. Ini dipakai sebelum Islam, pra-Islam gitu ya. Wa qad ista'malat hadhil kalimah, dan kata ini telah digunakan di dalam Al-Qur'an. Bima'na hal Arabi, dengan arti bima'na hal Arabi, yaitu dengan arti bahasa Arab gitu ya. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa kamu itu sakanun lahum, merupakan ketenangan bagi mereka. Terus wa qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, berdoa atau memintakan ampun untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu, apa itu namanya, berdoalah alaihi, kepadanya, wasallimu, dan ucapkanlah selamat, taslima, keselamatan gitu ya. Lam yakun lil Arab salatun ma'rufah ila ma kanu yad'unallaha bihi inda talbiyatil haji wa illa ma akhbarul Qur'an bihi fi qouli ta'ala. Jadi lam yakun lil Arab salatun ma'rufah. Jadi orang Arab itu tidak mengenal sholat kecuali makanu yad'unallaha, kecuali mereka berdoa kepada Allah saat ibadah haji.
ya. Jadi sholat itu dahulu kata sholat itu hanya digunakan saat ibadah haji ya. Talbiyatul haji. Wa illa ma akhbarul Qur'an bihi qauli ta'ala. Kemudian Al-Qur'an ini diceritakan atau dijelaskan oleh Al-Qur'an fi qauli ta'ala, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Wa ma kana sholat, dan tidaklah sholat mereka itu indal baiti, saat berada di Baitul Haram, illa, oke saya ulangi, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi dan tidaklah sholat mereka di Baitullah itu merupakan siulan dan tepuk tangan, mukaan wa tasdiyah. Ini pas waktu Arab. Fal muka wa tasdiyah at-tasfif, ini tepuk tangan ya. Qala Ibnu Abbas kanat Quraisy yatufuna bil baiti urat yusaffiruna wa yusaffiquna. Kata Ibnu Abbas, kanat Quraisy, orang-orang Quraisy itu yatufuna, mengelilingi Ka'bah, uratan itu dalam keadaan telanjang, yusaffiruna, mereka bersiul-siul, wa yusaffiquna, kemudian mereka dan juga mereka bertepuk tangan. Jadi apa itu namanya, mengitari Ka'bah dengan pakaian telanjang, kemudian bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa qala Mujahid kanu yu'ariduna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawaf wa istahza'una bihi wa yasfuruna wa yakhlutuna alaihi tawafahu wa salatahu. Jadi kanu, mereka itu yu'ariduna Nabi, menghina Nabi, fit tawafi, dalam tawaf, wastahza'una, menghina Nabi, merendahkan Nabi, wa yasfuruna, meneriaki Nabi, wa yakhlutuna alaihi tawafahu wa salatahu, dan mencampur adukan tawafnya dan salatnya. Wa qala al-qailu kana idza shalla ar-rasul fil masjid yaqumuna an yaminihi wa yasarihi bitasfifi wa tasfiri liyakhlutu alaihi salatah. Jadi wa qala qail, ada orang yang berkata bahwasanya kana idza shalla Rasul itu ketika salat di dalam Masjidil Haram, yaqumuna an yaminihi wa yasarihi, kemudian ada banyak orang yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Mereka melakukan tasfif wa tasfir, mereka itu bertepuk tangan dan bersiul. Jadi bertepuk tangan dan bersiul, liyahlutu alaihi salat, untuk mengganggu salat Nabi ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Suri'at as-salatu fi awwalil amri wa yaquluna innaha kanat qasiratan ala rak'ataini fil ghadati wa rak'ataini fil 'ashyi. Ya, syuriat salat pada awalnya itu disyariatkan. Wa yaquluna innaha kanat qasiratan ala rak'ataini, dan mereka berkata pada awal disyariatkan sholat itu mereka berkata bahwasanya sholat itu ringkas, yaitu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat pada waktu sore atau malam itu ya. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ikbar, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu saat asyi, waktu isya, waktu sore atau malam, wal ikbar, dan pagi. Wa kanat ibadul laili qasiratan ala tartilil Qur'an kama fi awalil muzammil. Wa kanat ibadul laili, dan adapun ibadah pada malam hari itu terbatas pada tartilil Qur'an, membaca Al-Qur'an, kama fi awalil muzammil wa qabla al-hijrah, seperti pada awal surat Muzammil, wa qabla al-hijrah, dan sebelum hijrah, biqalil, ya, sebelum hijrah sedikit, maksudnya apa? Sebelum hijrah ya. Furidat as-shalawatul khams, wa qabla al-hijrah biqalil, sebelum hijrah itu furidat as-shalawatul khams, jadi sholawat 5 waktu. Jadi awalnya itu sholat hanya ini qabla al-asyi wal ibkar, yaitu pagi dan sore 2 rakaat semua. Kemudian sebelum hijrah, sebentar sebelum hijrah itu sholat diwajibkan 5 waktu. Laisat minal ma'murati ma ihtamal Qur'anu bihi kasolati faqat
bayyana iftiradu ala salibi syabah. Ya, laisa minal ma'murati, ya, bukanlah merupakan hal-hal yang diperintahkan. Ma ihtamal Qur'anu bihi kas salat, apa yang diperhatikan oleh Al-Qur'an seperti salat. Faqad bayyana iftiradaha ala salibin syata. Faqad bayyana, jadi salat itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, wajibnya salat itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ala salibin syata, dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam uslub gitu ya. Fataratan bil amri as-sharih, terkadang dengan perintah yang jelas, wataratan pitana ala fa'iliha, dan terkadang berupa pujian bagi orang yang melakukan sholat tersebut. Wadhami litarikiha, dan merupakan dhamun, apa itu namanya, celaan bagi yang meninggalkannya. Hatta shara yafhamu man tatba'u hadhil mawadhi'a anna sholata hiya imadul Islam. Hatta shara, hingga orang-orang itu paham bahwasanya sholat itu merupakan tiang Islam atau pondasi Islam. Wa annahu la hadda minhu liman taraka aw saha anha nafaqa fiha. Wa annahu la hadda, dan itu menjelaskan atau menyangatkan atau menyangatkan itu artinya memberikan peringatan yang keras bahwasanya barang siapa yang memberikan peringatan yang keras bahwasanya barang siapa yang meninggalkannya atau lalai terhadapnya, dia berarti munafik gitu ya, telah berbuat nifak atau munafik gitu ya. Terus lanjut, lam yubayyin al-Qur'an shorihan a'dadas sholawat. Jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan secara jelas jumlah sholat. Wala a'datar rakaat, dan jumlah rakaat. Wa innama dzakara awqataha ijmalan. Dan dia hanya menjelaskan waktu-waktunya secara umum saja, global saja. Jadi tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, fasubhanalladzi khina tumsun wa khina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa khina tudhirun. Ini penjelasan tentang ini ya di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya ada 5 waktu, tapi secara ini. Terus wa qala ta'ala aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini juga wa aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili wa qala ta'ala hafizu 'alas shalawatil wusta. Nah, ini wa asyara ila kaifiyatiha, dan kemudian dia menjelaskan cara-caranya. Wa qumu lillahi qanitin. Terus waqala idzan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa qad bayyanat as-sunnah. Nah, ini terus ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang salat ya. Kemudian wa qad bayyanat as-sunnah, sunnah atau hadis itu telah menjelaskan kaifiyah, cara salat gitu ya. Fa kana alaihi salatu wassalam yusalli bil muslimina as-shalawatil khamsi, dan fa kana alaihi salatu wassalam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan orang-orang Islam 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu bersama dengan orang-orang Islam atau Muslim. Wal muslimuna wara'ahu jama'atin, dan orang-orang Islam itu berada di belakang Nabi secara berjamaah. Wa qala lahum shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi pas Nabi berada di depan waktu sholat, kemudian jamaah berada di belakang, beliau berucap atau beliau berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat saya salat, atau salatlah seperti saya salat ini gitu ya. Aujabal Qur'anu liddukhuli fis sholati at-taharata. Jadi Al-Qur'an mewajibkan untuk melakukan salat itu dengan bersuci. Jadi Quran itu mewajibkan bagi orang Islam ketika ingin melakukan sholat itu harus bersuci. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ini ayat tentang wudu ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melakukan sholat, ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu, dan usaplah kepala kalian, warjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke ka'ab ya.
Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian sedang junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa'i. Jadi fa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian mungkin sedang ghaid, aw apa itu namanya, sedang berak, aw lamastumun nisa, atau kalian sedang setelah berkumpul dengan istri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Al-ghaid ini di sini ya bisa kencing, jadi buang air ya. Dan apabila kalian sedang berhadas, buang air, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak akan mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi kalian silahkan bertayamumlah dengan baik. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah, wa idikum, dan tangan kalian. Ya. Ini mengenai tata cara wudhu. Jadi sebelum ini harus bertoharoh. Oke, sudah ya, itu nanti silahkan ditulis. Kemudian seperti biasa kerjakan tadrib latihan 1-10. Oke, langsung aja kita bahas tentang adat. Di dalam adat ini kalian nanti silahkan baca ya aturannya. Di sini kanan itu mu'anas itu perempuan, kiri itu mudzakkar itu laki-laki. Jadi aturannya dan untuk perempuan dan aturan untuk laki-laki juga sama. Jadi ini sudah ada penjelasannya, nanti bisa dibaca ya dan diingat-ingat. Oke, langsung saja ke latihan. Fisyaqqati. Nah, ini ada fisyaqqati khamsu. Nah, ini pasangan untuk ini adalah pasti pertama kata di sini adalah jamak. Yang kedua dia adalah majrurun atau dibaca jar. Mana yang jamak dibaca jar adalah alif. Nah, jadi jawaban nomor tadrib nomor 1 itu adalah alif. Terus sekarang lagi tahlil lahta. As-sanatu al-wahidu. Nah, ini lihat. Al-wahid itu satu gitu ya. Nah, ini kan sanah ini kan perempuan, seharusnya ini juga perempuan, maka al-wahidatu yang jawabannya adalah ba. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal kalam, naltaqi insyaallah fi usul mobil, yakni fi li tadribat. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan sebelumnya untuk tadribat, latihan ya. Latihan nanti akan saya buatkan semacam link untuk latihan teman-teman semua, biar nanti tesnya juga lancar dan bisa. Insyaallah. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Akhiran ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.